Hello everyone, kembali lagi dengan kolaborasi kami, Rama dan Heri. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai progres minggu ketiga dari kelompok kami, yaitu perancangan sebuah website e-commerce bilik pernik menggunakan bahasa Java pada NetBeans dengan penerapan pemrograman berorientasi objek. Nah, progres kami untuk minggu ini yaitu yang pertama telah menemukan algoritma yang digunakan saat pengguna melakukan running kepada program ini. Nah, ketika itu program akan langsung menampilkan full screen atau layar penuh. Lalu kami juga telah menemukan sebuah algoritma dan juga mengimplementasikannya di sini, yaitu dengan mengkoneksikan Java ini atau IDE Java ini yaitu NetBeans dengan web server yang ada di internet atau uh, menggunakan browser yang kami koneksikan dengan IDE Java ini. Hal tersebut akan membutuhkan beberapa import yang nanti akan saya paparkan secara jelas. Lalu progres yang paling besar dan cukup krusial yaitu menggabungkan antara kode program dan juga user interface yang telah saya buat dengan yang telah Heri buat. Nah, di sini kami melakukan merge dengan menggabungkan file picture atau package picture yang terdapat di uh, programnya Heri dan juga file src yang terdapat di programnya Heri digabungkan ke program saya. Dapat dilihat di sini terdapat pictures yang isi S itu milik saya atau gambar-gambar yang saya perlukan dalam pembuatan login dan sign up di awal. Lalu yang package picture tanpa S itu yaitu milik Heri yang digunakan untuk membuat tampilan pada home dan belanja dan lain sebagainya yang telah dijelaskan di minggu sebelumnya. Oke, baik. Untuk yang pertama, nah, pada page ini saya telah membuat atau menambahkan user page panel pada main panel. Nah, kurang lebih jika kita run akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menuju ke user page panel tersebut, kita perlu mengklik pada icon profil di sini. Nah, di sini akan langsung menuju ke user page panel. Nah, pada panel ini nantinya user dapat melengkapi data dan langsung tersimpan di bawah sini. Nah, yang tadi saya jelaskan mengenai keterhubungan atau koneksi antara Java dengan IDE Java dengan browser, yaitu dapat dilihat pada sebelah kiri. Ini nantinya akan terhubung ke pencarian Google atau browser lain yang nantinya akan saya jelaskan atau sekarang saya akan jelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Yang pertama, kita pada event mouse click di sini kita menambahkan seperti ini. Saya di sini menggunakan try catch. Kenapa? Karena supaya ketika URI ini tidak diketemukan, maka Sinta ini tidak akan berjalan, maka langsung menuju ke catch. Nah, ini untuk mengantisipasi jika sebuah media sosial tersebut telah dihapus otomatis, URI ini tidak akan dapat ditemukan. Maka dari itu saya menggunakan try catch agar mencegah hal tersebut. Nah, di sini juga terdapat beberapa import, yaitu import IO exception untuk melakukan exception pada bagian catch di sini. Lalu
menggunakan URI java.net. Java.net juga URL syntax exception untuk syntax dari exception pada catch. Lalu Java util logging level, lalu Java util logging logger. Oke. Nah, kita akan melakukan tes pada algoritma tersebut dan apakah dapat terhubung atau dapat terkoneksi dengan browser yang telah saya katakan sebelumnya. Misalnya saya ke Instagram. Jika kita klik Instagram, pengguna akan dialihkan ke salah satu browser di sini yaitu Google dan akan menuju ke Instagram yang nantinya yaitu Instagram dari Bilik Pernik. Namun kami belum merancang atau membuat akun baru pada Instagram, baik itu Instagram, Twitter, dan Facebook. Nah, nanti beginilah tampilan dari koneksi antara Java IDE dengan koneksi dengan browser, salah satu browser. Begitu pula dengan Twitter, ketika kita klik akan menuju langsung ke media sosial Twitter. Begitu pula dengan Facebook, akan langsung menuju ke media sosial dari Facebook. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga masih melakukan progres terhadap perubahan atau digunakan untuk penggantian profil. Di sini saya sudah melakukan gini, namun belum saya implementasikan algoritmanya atau codingannya. Di sini juga nanti user dapat melengkapi data diri. Nah, pada saat melakukan sign up yang telah saya jelaskan pada minggu sebelumnya, di sini nanti akan muncul nama dan email dari pengguna saja. Namun untuk nomor telepon dan alamat rumah itu belum tersedia karena memang saat sign up data itu tidak diperlukan. Nanti user dapat melengkapi data tersebut yang nantinya akan tersimpan di sini dan juga gambarnya akan tersimpan di sini. Dapat dilihat juga saat melakukan running program, ini tampilan layar ini langsung menjadi full screen karena saya telah menambahkan ya algoritma ini atau sinta ini yaitu this set extended state gframe maximized port. Ini akan langsung menampilkan layar penuh atau full screen dari suatu program yang dapat berisi user face berupa gpanel atau gframe. Nah, lalu untuk mengatasi yang di bagian ini, di bagian melengkapi data diri, saya telah menyiapkan sebuah kelas baru yang nantinya akan dipanggil guna mengolah database, yaitu database DAO yang nantinya akan digunakan untuk melakukan update data, melakukan update data, hapus data, dan juga melakukan penggantian data atau penambahan data. Nanti ini akan menjadi progres kami di minggu selanjutnya. Baik, berikut saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Rama, begitu. Nah, bagian selanjutnya ya yang telah kami kembangkan di sini adalah seperti yang terlihat, kami di sini telah menambahkan bagian review dari para pengguna kami. Nah, review ini berisikan apa saja? Yang pertama adalah tingkat banyaknya ia belanja pada situs dan juga berapa tingkat kepuasan atau ya tingkat kepuasan ia pada saat berbelanja menggunakan situs ini, begitu. Nah, tentunya angka-angka ini masih bersifat fiktif karena hanya untuk kebutuhan simulasi saja, begitu. Nah, di bagian selanjutnya saya akan melakukan run pada program. Mohon maaf, saya akan menunjukkannya terlebih dahulu. Nah, di bagian selanjutnya ya di bagian belanja di sini saya juga menambahkan efek-efek slideshow
ya. Efek satu, jadi apabila pengguna mengklik tombol ini ya, mengklik tombol next ataupun preview, maka akan berefek begitu. Nah, jadi efeknya akan menjadi seperti ini ya, saya tunjukkan efeknya, baru kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan running pada programnya begitu. Sebentar. Nah, jadi untuk penggunaan efeknya sendiri ya, kalau misalkan pada next button, maka akan menjadi seperti demikian. Nah, jadi apabila opening panel 1, yang dimana opening panel 1 itu gambar yang pertama masih show begitu, apabila kita melakukan tombol next, maka akan berlanjut ke yang nomor 2. Itu gambar yang nomor 2, dan ini juga berefek pada bulletnya itu bagian yang ini namanya bullet. Ya, bagian bullet. Jadi apabila pengguna melakukan next, maka bulletnya juga akan berefek. Jadi yang sebelumnya berwarna biru yang pada nomor 1, nanti akan berwarna biru pada nomor 2. Gitu. Berikut pula untuk yang prefix gitu. Jadi yang sebelumnya. Kebalikannya dari yang next gitu ya sih. Nah, jadi saya akan melakukan run dulu untuk menunjukkannya. Nah, jadi efek akan menjadi seperti ini ya. Sebentar saya perbesar terlebih dahulu. Nah, next. Oke. Nah, yang preview juga sama. Nah, akan menjadi seperti demikian. Nah, lalu saya juga menambahkan di bagian ini juga dapat kita ditemukan juga pada bagian belanja produk kami ya. Nah, jadi seperti yang terlihat. Nah, kami seperti demikian. Nah, sama juga pada bagian produk kami, di sini saya juga menambahkan efek baru ya. Jadi apabila pengguna menggeserkan atau melakukan enter pada suatu icon, maka efek akan menjadi seperti demikian. Jadi kayak ada sedikit menaik gitu. Jadi desainnya kalau ini itu tidak berbeda dengan yang pada sebelum-sebelumnya, hanya saja di bagian desainnya saya buat gambarnya atau desain FVM jadi seperti ini. Jadi apabila diklik, ya akan berwarna hitam putih seperti ini, dan nanti selanjutnya akan menunjukkan gambar berikut. Tapi untuk itu saya masih belum buat lanjutannya begitu. Nah, bukan hanya pada di sini saja, ini juga kita bisa temukan pada bagian seperti ini. Ya, pada bagian perut terkini ya, itu juga ada efek seperti ini, dan juga sepertinya pada bagian mitra ya, mitra kami itu saya buat efeknya juga seperti ini. Nah, selanjutnya progres yang telah kami buat di sini, saya ada menambahkan halaman baru ya, wishlist dan juga wishlist dan juga keranjang. Jadi apabila pengguna mengklik wishlist, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan apabila pengguna mengklik ayo belanja, maka akan terhubung ke bagian ayo belanja yang ada di atas sini. Nah, di sini kenapa masih belum tersedia, karena pengguna masih belum menyimpan barang mereka di keranjang begitu, belum melakukan penyimpanan pada barang mereka. Jadi apabila pengguna sudah melakukan penyimpanan, maka rencananya ini semua ya akan menghilang. Jadi mari kita coba klik yang di bagian ayo belanja. Nah, maka efeknya akan seperti berikut. Nah, ini juga kita bisa temukan ya pada bagian wishlist. Jadi efek akan serupa. Jadi pengguna mengklik button ayo belanja, maka akan terhubung ke bagian belanja di sini. Gitu. Nah, untuk sementara ini rencana yang nantinya kelanjutan dari progres yang kami buat, kami akan melanjutkan di bagian search bar. Jadi apabila pengguna melakukan melakukan pengetikan untuk mencari suatu barang, maka barang tersebut dapat langsung dicari dan ditemukan begitu. Nah, lalu progres untuk selanjutnya adalah di bagian transaksi. Jadi apabila pengguna sudah menemukan barang yang mereka cari begitu, barang mereka cari dan mereka ingin belanja, maka akan langsung ditampilkan detail produknya dan langsung bisa terhubung ke keranjang. Dan juga untuk bagian kalau misalkan pengguna tidak atau menunda pembayaran tapi dia menginginkan barang itu, ada tombol untuk wishlist.
Jadi apabila dia menang atau mau bisnis, maka datanya secara otomatis dapat langsung tersimpan di fitur ini. Begitu pula untuk keranjang. Begitu kurang lebih progres yang dari saya bisa sampaikan. Berikutnya saya kembalikan kepada Rama. Oke, baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan. Saya dan Heri mengucapkan terima kasih telah mendengarkan progres kami. Akhir kata kami tutup dengan sekian dan terima kasih.